Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majelis taklim Ahlul Jannah pada rangkaian kajian tentang kitab At-Tadhkirah yang mengingatkan kita tentang kematian. Tentu harapannya semakin kita belajar, kita semakin cerdas, karena orang cerdas man dana nafsahu, dalam sebuah riwayat, yang bisa menaklukkan dirinya. Nanti dalam riwayat yang lain orang cerdas itu adalah orang yang mengingat mati, summa ba'dahu istiddad, dan kemudian setelahnya dia pun mempersiapkan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di halaman 20 ya. Dengan judul mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersabda, Nabi SAW bersabda, dia berkata, Nabi SAW bersabda, fa'aksiru min dzikri hadhihi min ladat, yakni al-maut. Sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu maut. Untuk kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan dunia. Dan orang muslim harus bersiap-siap, karena nanti banyak dalil tentang orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya di dunia, karena dunia adalah tempat beramal. Dia nggak beramal, akhirnya waktunya habis. Al-Hafidz Abu Nu'aim mentakhrij dengan isnadnya, dengan isnadnya dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Al-Khattab. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, sering-seringlah kamu yang perkara yang memutus segala kelezatan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa yang memutus kelezatan itu? Dia menjawab, mati. Ini riwayat yang lain. Kemudian menurut Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, saya pernah duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba seorang laki-laki Ansor mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasul, orang beriman mana yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau bertanya orang Islam yang paling utama, paling hebat lah, itu orang yang paling baik akhlaknya. Dan dalam bab akhlak itu nanti penjabarannya luas, dari mulai akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada binatang gitu. Dan nanti tinggal bagaimana mendeskripsikannya sesuai keadaan masing-masing. Artinya kalau orang itu dikatakan hebat, ya akhlaknya harus semua baik. Kepada Allah dia baik, artinya dia ahli ibadah. Kepada manusia dia juga baik, menghormati, tidak mencela, tidak menyakiti, tidak membiarkan, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu, kata Nabi, tidak mendolimi dan juga tidak mengacuhkan gitu. Kemudian kepada binatang juga menyayangi, karena nanti kita dapati hadis tentang orang yang masuk surga karena seekor anjing. Ada juga orang yang masuk neraka, wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Itu menunjukkan akhlak seorang muslim itu harus diperbaiki terus menerus, sehingga nanti ada di beberapa masjid itu kajian khusus akhlak. Qala, kemudian ditanya lagi, fa'ayul mu'minina aqyas. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Lalu orang iman mana yang cerdas? Kalau dunia bisnis, orang cerdas itu orang yang bisa mengumpulkan orang-orang pintar untuk menghasilkan uang untuk dirinya di dunia bisnis. Tapi di dalam agama kita, orang cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikron, orang yang banyak mengingat kematian. Jadi kita harus banyak mengingat kematian, banyak apa istilahnya, mewanti-wanti diri jangan sampai kemudian lupa kalau kita itu mendekati kematian. Bahkan mohon maaf ya, sebagian ibu-ibu itu masih senang ulang tahunan gitu, seolah-olah ulang tahun menjauhkan dirinya dari kematian. Rata-rata ulang tahun kan senang-senang gitu. Ketawa-ketawa rata-rata gitu kan. Padahal sebenarnya ulang tahun itu kan merayakan kedekatan kematian gitu. Nah, artinya orang yang cerdas harusnya ketika datang hari lahirnya, dia harusnya banyak-banyak menangis, banyak-banyak introspeksi. Tapi yang terjadi yang kita lihat kan senang-senang,
potong kue, ketawa-ketawa, lempar tepung, telur. Kadang orangnya yang dilempar ke kolam itu. Artinya dia bukan acaranya bukan mengingatkan kematian, tapi justru sebagian membuat lupa dari kematian. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Selain memang itu juga bukan budaya kita orang Islam. Nah, kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Nah, tapi dia nggak cuma ingat tok, tapi dia juga harus bersiap-siap. Karena ada orang yang tahu, bentar lagi mau mati tahu. Bahkan ada orang yang nggak mati-mati, dia ngomong ke anak cucunya, teman SD ku udah mati, teman SMP udah mati, teman kuliah udah pada mati, kok aku nggak mati-mati? Jadi dia seolah-olah protes kenapa umurnya dipanjangkan. Padahal dalam pertemuan yang lalu, kalau nggak salah mungkin saya sudah pernah singgung tentang keutamaan orang yang berpuasa Ramadan. Bagaimana kalau dia bertemu dengan Ramadan satu kali ditambah sholat 6.000 kali, 6.000-an rakaat yang bermakna 5 waktu sholat dikali 360, artinya setahun, itu bisa mendahului orang yang mati syahid 1 tahun sebelumnya. Sehingga seorang muslim ketika bertambah usianya itu harus memperbaiki amalnya agar meninggikan derajatnya di surga, bukan malah sedih gitu, orang mati-mati tuh aku. Seolah-olah mati itu baik gitu. Mati itu baik ketika kita sudah punya persiapan yang cukup. Tapi kalau persiapannya nggak cukup, maka yang datang ya musibah demi musibah. Makanya pentingnya istiqdadan di sini mempersiapkannya. Dan nanti dalam Al-Quran disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, bekal yang terbaik itu ketakwaan. Mungkin saya pernah cerita di sini, saya pernah diutus pimpinan saya ke Jepang 2 minggu. Itu saya menyiapkan bekal itu buat berangkat itu 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya itu udah saya toto gitu. Tas itu saya taruh, terlintas di pikiran saya baju masukin, kaos masukin, celana masukin, atau apalagi masukin, dengan harapan jangan sampai di negeri orang itu ada yang kelupaan gitu. Nah, begitu sampai sana ternyata biaya makannya tinggi gitu. Sekali makan tuh kan waktu itu kalau nggak salah sekitar 100 sampai 60 yen gitu. Nah itu kalau dirupiahkan sekitar 60.000 sampai 100.000 sekali makan. Itu aja makan di tempat yang sederhana gitu. Nah akhirnya menghematlah saya gitu. Pagi gak makan gitu. Sedangkan bos saya gitu kan, itu kalau saya tanya udah sarapan pak? Sudah gitu. Selalu sarapan padahal harusnya sangunya sama gitu. Nah terus dia cerita triknya mas. Nah, jadi dia bercerita setelah sampai sana itu. Triknya mas, itu bawa tas gede, tapi tasnya jangan dipenuhi. Nah setengahnya diisi Indomie. Jadi nanti sampai sana itu Indominya buat sarapan. Nah sisanya makan siang, makan malam pakai uang sangu kita dari kantor. Gak cerita dia itu. Sedangkan saya tas saya penuh pakaian segala macam. Jadinya ya seperti itulah. Artinya ketika kita ngomongkan dunia kita bersiap-siap. Termasuk panjenengan mau nikahkan putra gitu kan, itu mesti juga apa yang mau disiapkan, ya, pakaiannya lah segala macam lah. Mungkin ada yang mempersiapkan rumah, mobil segala macam. Nah maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang mukmin yang cerdas harus bersiap menghadapi waktu yang tidak ada ujungnya nanti, dari mulai alam kubur, alam barzah, padang mahsyar, hisab, mizan, sirat, nggak ada ujungnya. Sampai nanti surga atau neraka juga nggak ada ujungnya. Makanya rugi kalau kita tidak bersiap-siap. Apalagi waktu kita sebenarnya udah terbatas. Jadi kayak udah dikabari gitu loh. Ini tak kasih waktu bersiap-siap sekian tahun untuk jatah siap-siapmu. Nah maka kalau kita nggak siap-siap ya rugi. Makanya nggak cerdas orang itu gitu. Dan menurut riwayat At-Tirmidzi dari Shaddad bin Aus, sabda Nabi SAW, orang yang cerdik adalah orang yang menaklukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang kita terjemahannya ngotot tolol adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya tapi menginginkan ampunan Allah. Jadi orang yang bodoh itu dia nggak mau beramal tapi pengen masuk surga. Sebenarnya mati mlebu ngendi bro, pengennya ning surga lah, salat ora. Nah, orang-orang yang seperti itulah orang bodoh gitu.
Di sini nek diterjemahkan ini orang tolol gitu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun ketika urusan dunia, kita ketika pengen sesuatu, misalnya pengen motor, pengen mobil, rumah, atau mungkin perhiasan, ketika kita nggak punya duit, kita kan nabung gitu kan, nyelengi gitu. Begitu punya, kita belikan. Maka itulah orang yang kemudian mempersiapkan atas dunia untuk keinginannya. Maka ketika ditanya mau masuk mana, surga, dan di akhirat pilihannya kalau nggak di surga ya neraka, maka seorang yang cerdas ya harusnya kemudian mempersiapkan ke sana. Tadi malam saya lihat video singkat itu, ada anak kecil, nggak tahu umur berapa tapi suaranya masih kecil, mungkin belasan tahun, mungkin SMP, nangis-nangis. Dia nabung dari duit uang saku, mungkin dia apa THR ya, dari mbahnya atau apa itu, selama 2-3 tahun ngumpul 5 juta, dibelikan handphone iPhone 11 yang datang kardus yang ada print iPhone-nya gitu. Belinya di Shopee. Jadi dia nangis-nangis. Ya itulah orang yang tidak bahkan orang yang sudah bersiap-siap pun ketika salah dalam menerapkan persiapannya itu tetap rugi. Nah, dalam Islam juga ada yang seperti itu disebutkan oleh Bunda Aisyah dari Nabi SAW, "Man amila amalan falaysa lahu amruna fa huwa raddun." Orangnya beramal banyak kayak piye gitu, pokoknya banyak banget amalnya. Tapi amal itu nggak pernah dicontohkan Nabi. Akhirnya alih-alih dia berharap pahala yang banyak tapi nggak dapat apa-apa. Makanya pentingnya majelis ilmu agar kemudian meluruskan kita, jangan sampai kita satu tidak beramal, atau jangan sampai yang kedua kita beramal tapi amalnya nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Dan ibaratnya kalau kita berusaha mengerjakan apa yang dicontohkan Nabi itu sudah makan waktu banyak. Kok masih ada orang yang kreatif mengerjakan yang tidak dicontohkan Nabi? Maka para ulama merumuskan orang itu kalau sudah senang mengerjakan yang tidak dicontohkan Nabi, biasanya yang dicontohkan Nabi itu malah kelewat. Karena emang hukumnya hukum sebab akibat. Kayak gelas ini kalau dipenuhi air baik gini, otomatis nggak akan ada peluang untuk masuknya air yang jelek. Tapi kalau cuma diisi setengah, ya kemungkinan akan ada potensi untuk ditambahi dengan yang jelek. Oleh karena itu maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepintaran seorang muslim tidak dilihat pada semata-mata akalnya, tapi pada bagaimana persiapannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan kan kalau piknik ke atau mengamati lah, nggak harus piknik negeri-negeri atau tempat-tempat orang kafir berada. Itu kan jangan melihat bagaimana mereka di sana ya ada profesor, ya ada dokter, ya ada orang-orang hebat lah. Tapi kenapa mereka menyembah binatang? Kenapa mereka menyembah manusia? Asal ada manusia lahirnya aneh dikit aja udah dianggap dewa. Misal kayak di India itu ada anak lahir di bagian atas bokongnya ada daging tumbuh segini gitu, itu udah dianggap titisan dewa Anoman gitu kan. Nanti ada anak lahir aneh, hidungnya agak panjang dikit udah dianggap titisan dewa Ganesha gitu. Nanti ada yang anak lahir ilatnya agak panjang, nanti dianggap titisan dewi apalagi. Maka disitulah kemudian kita harus banyak bersyukur, karena walaupun mungkin kita bukan orang-orang yang Allah karuniai gelar yang panjang, Allah karuniai dunia yang banyak, tapi kita diberikan hidayah gitu, untuk kemudian tidak menyimpang, mobil khusus masalah akidah sampai seperti itu. Orangnya pinter-pinter tapi mandi pakai air kencing sapi gitu kan, terus macam-macam lah gitu yang jangan bisa lihat dari ini, jadi nggak usah kesana gitu. Dan diriwayatkan dari Anas, dia berkata Nabi SAW bersabda, sering-seringlah kamu ingat mati, karena mengingat mati itu membersihkan dosa dan membuat zuhud kepada dunia. Jadi mengingat mati itu membersihkan dosa-dosa dan membuat zuhud kepada dunia. Zuhud itu artinya apapun yang jenengan terima, mobil khusus kalau jumlahnya banyak, jenengan nggak akan lahir dalam jiwa-jiwa yang sombong atau yang rakus. Dan hari ini kita lihat orang-orang yang mengerikan, jadi dia udah dapat kedudukan, gajinya juga dinaikkan gitu kan, tapi ya tetap kurang gitu. Dan dulu waktu saya SMA itu korupsi paling besar itu ya di Tansil 1,4 triliun ya. Tapi hari ini 1,4 triliun itu udah nggak laku, udah ribuan malah. Pertamina itu 980 sekian triliun gitu, nah, hampir 1000 triliun. Makanya Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersangka korupsi yang terbaru itu kan hakim, ada yang dari Kartosuro itu
SMP Kartosuro, SMA Kartosuro ini terkenal royal. Jadi kegiatan apapun dia bantu, mau yang keagamaan, mau yang sosial, mau yang budaya dibantu. Bahkan sebelum diambil sama kejaksaan dia sempat nitip sama satpamnya suruh nyimpenkan duit 500 juta. Jadi itulah orang-orang yang rakus akan dunia. Apapun kedudukannya tidak akan membuatnya puas. Dan Zaroff Richard gitu kan, baru maklarnya aja udah duitnya hampir 1 triliun ditemukan di rumahnya. Dan dia pensiunan dan nggak mungkin akan dihabiskan untuk dia, nggak mungkin. Dan dia akan kurang terus, nyari terus, nambah terus, maklari terus. Makanya pantas kalau Allah kemudian menyebutkan tentang orang-orang seperti itu, jama'a amalahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia terus-menerus mengumpulkan materi dan dia merasa makin banyak yang dia punya bisa mengekalkan dirinya. Faktanya ya mati gitu kan. Paulus mati, Utsman Sitompul mati. Utsman Sitompul dulu kalau waktu masih jaya itu dia ngomong saya pengacara paling kaya atau paling hebat atau paling sukses. Ya mati gitu kan. Nah, tinggal OTW Utsman Paris gitu kan. Nah, maka Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya semua kita pasti akan ke sana dan Allah sudah tegaskan itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita akan merasakan kematian itu. Makanya jangan enggak usah kemudian batin tentang orang lain. Wah, yo aku kayak dia. Mudah-mudahan aku bisa kayak itu, kayak ini. Nah, kalau emang itu hal yang baik dalam artian orangnya orang baik lah silakan. Tapi kalau cuma soal urusan dunia maka sebaiknya jangan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah maut itu menjadi penasihat dan cukuplah maut itu menjadi pemisah. Sehingga ketika panjenengan yang mungkin hari ini sudah ditinggal pergi oleh pasangan jenengan pasti sudah merasakan bagaimana terpisah atau berpisah dari orang-orang yang dikasihi. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, adakah seorang yang dihimpun bersama para syuhada? Beliau menjawab, ya, orang yang mengingat mati dalam sehari semalam sebanyak 20 kali. Cuman ini enggak ditulis di riwayat di mana. Kemudian As-Suddi berpendapat tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji, dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Maka maksudnya adalah bahwa orang yang paling banyak mengingat mati, paling baik persiapannya dan paling takut dan berhati-hati untuk menghadapinya. Jadi Allah sudah mengingatkan, Allah sudah menciptakan kehidupan dan semua dinamika kehidupan dan kematian dalam rangka untuk menguji kita, mana di antara kita yang paling baik amalnya. Tentu amal yang terbaik soal keimanan. Jadi keimanan dulu harus ditata, jangan sampai kecampur dengan kesyirikan. Baru kemudian amal dalam artian ritual, jangan sampai kecampur dengan bid'ah, gitu kan. Baru kemudian muamalah, jangan sampai tercampur dengan yang haram-haram. Kemudian mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Di atas telah disebutkan hadis Nabi SAW, sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Maka menurut para ulama, semoga Allah merahmati mereka, bahwa ini adalah ungkapan yang padat, ringkas, memuat segala macam peringatan dan merupakan nasihat yang sangat ampuh. Karena orang yang mengingat mati dengan sebenar-benarnya akan menyudahi segala kelezatan yang sedang dia nikmati. Ini nggak usah jauh-jauh. Kadang kita tuh misalnya sudah divonis sama dokter diabetes gitu kan, lihat es teh manis enak ya, tapi kita akhirnya berhenti. Kayak kita minum nanti tidak bablas. Atau mungkin yang kolesterol tinggi, lihat sate enak gitu, tapi berhenti. Saya punya pimpinan itu jantung, itu dia mantang sate lama. Begitu kemudian saya datangkan tukang fasting, itu darahnya keluar, terus di darah itu ada kelihatan lemak-lemak yang keluar gitu. Terus dia nanya sama tukang fasting, mas, ya aku untuk makan sate, angsal, siangnya langsung beli sate gitu. Tapi saya bilang jangan banyak-banyak, nanti tidak malah panjang ceritanya ini. Dan tidak lagi menginginkannya di masa mendatang, serta membuatnya zuhud terhadap kelezatan apa yang pernah diidam-idamkan. Dan nanti zuhud ini akan kelihatan ketika orangnya paham benar makna harta yang dia miliki itu adalah sebuah titipan. Maka dia akan ngerti untuk segera banyak menyedekahkan. Dan sedekah di sini ya sesuai dengan kondisional masing-masing ya, dan nggak bisa disamakan gitu. Yang kaya ya tentu lebih banyak lebih baik, tapi yang miskin ya tentu nggak usah banyak-banyak karena nanti kebutuhan dia juga harus diselesaikan. Makanya Allah mensifati ibadur rahman itu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang disebut hamba Allah Ar-Rahman itu punya karakter kalau dia sedekah, dia tidak berlebihan tapi juga tidak pelit.
dan dia ada di tengah-tengah. Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan itu sebagai orang yang teliti dalam bersedekah, di mana didahulukan kewajiban pokoknya. Artinya kalau itu seorang kepala keluarga, maka dia gunakan dulu untuk urusan rumah tangganya, kasihkan istrinya, urusan dapur beres, sekolah beres, urusan rumah beres. Baru kalau ada sisa itu baru kemudian bisa disedekahkan. Disedekahkan tentu dari mulai keluarga yang paling dekat, tetangga dekat itu. Dan nanti ada sebagian orang yang dia itu pokoknya rapat peduli sama urusan rumah tangga, pokoknya aku sedekah gitu. Dan kadang ditipu sama ormasnya, yo manut aja gitu. Jadi dalam Islam itu kan yang namanya zakat itu maksimal 2,5%. Nah, ormasnya mewajibkan 10%. Padahal dia juga bukan mustahik, cuma pencari rosok sampah gitu. Ya kalau bos rosok kaya, ini benar-benar pemulung gitu. Apa ini kamu nyari sampah ini? Buat ngumpulin, buat dikasih ke Pak Imam, bahasanya gitu. Maka inilah orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan hidayah dalam konteks sedekah. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang beku, hati yang lalai, tampak masih memerlukan nasihat panjang lebar dan kata-kata menarik. Nah, makanya yang namanya jiwa itu kan selalu meronta-ronta untuk memperturutkan hawa nafsu, maka kita selalu butuh akan nasihat. Makanya jangan harus punya planning tentang kajian. Oh, paling enggak tuh saya datang di kajian ini dan itu. Nah, istiqomah lah. Dan yang namanya istiqomah itu bukan terus banyak-banyakan. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Nabi Allah itu, kata Nabi, itu yang ajak tapi sedikit, tidak harus banyak-banyakan itu. Makanya ketika kemarin mungkin pas Ramadan dengan tiap malam ada kultum, mungkin tiap sore ada kajian sebelum buka. Terus sekarang ya nggak harus seperti itu. Dengan desain aja, misal Selasa di sini, nanti Kamis di mana, atau mungkin tambah apa lagi. Nggak harus setiap hari juga, tapi yang penting istiqomah. Makanya di salah satu kajian ibu-ibu itu ada minta kajian halal bihalal, tapi temanya habis Idul Fitri kita mau kemana gitu. Nah, disebutkan di dalam Quran surat At-Takwir. Ya, kalau umumnya kita kan piknik, silaturahmi gitu kan. Disebutkan dalam surat At-Takwir, Allah menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan dari langit ke-7, dibawa oleh Rasulun Amin Jibril, diterima oleh Rasulun Amin Muhammad SAW, di mana tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak tercampur perkataan syaitan gitu kan. Maka ayat berikutnya Allah mengatakan fa'ina tadhabun. Nah, kamu udah tahu Quran itu isinya kayak gitu, terus kamu mau kemana? Maksudnya kamu mau nyari apa lagi? Mau baca apa lagi gitu kan? Mau ngelirik mana lagi? Ini udah jelas kayak gitu. Ngapain ngelirik sana ngelirik sini? Oleh karena itu maka Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan longgar waktu, maka ya harus di planningkan untuk kajian. Karena yang namanya jiwa itu selalu punya angan-angan yang panjang dan lebar. Kalau tidak, maka sabda Nabi SAW di atas ditambah firman Allah, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya saya sudah cukup bagi siapapun yang mendengarkannya dan memikirkannya. Oleh karena itu Amirul Mukminin pernah menyandarkan bait di bawah ini, yaitu segala apa yang kau temui tak satu tetap cerah berseri, hanya Allah kekal abadi, harta dan anak mustah pasti. Ini juga nggak disebutkan riwayat di mana. Kemudian suatu hari gunung-gunung Hurmus juga tak akan berguna untuk semua, bahkan Ad dulu kala berusaha untuk kekal tiada bisa, tidak juga Sulaiman nabi dan raja, meski angin turuti perintahnya, bahkan manusia dan jin terperdaya tunduk bersimpuh di hadapannya. Adakah jua raja-raja yang karena kejayaannya para delegasi datang menghormatinya dari segala penjuru? Ini kayak Amerika sekarang kan, begitu menaikkan tarif biaya masuk, semua negara datang. Justru di sanalah sebuah telaga yang bakal didatangi, telaga Al-Kautsar, tanpa dusta. Suatu hari kita pun akan tiba di sana sebagaimana mereka pula. Oleh karena itu maka Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bait ini intinya adalah menggambarkan tentang kehebatan sebagian manusia, tapi itu enggak berguna ketika sudah mati. Dan pasti mati. Jadi kita mau ngomongkan orang-orang hebat seperti apapun pasti sudah mati. Ya, kecuali mungkin Isa Al-Masih itu yang diangkat dan nanti diturunkan lagi dan baru nanti mati kalau PR-nya sudah selesai. Hikmah mengingat mati. Setelah mengerti benar apa yang telah
dipaparkan di atas, maka ketahuilah bahwa mengingat mati mendatangkan hikmah yang banyak. Hal itu menimbulkan rasa gelisah atas negeri yang fana ini, lalu mengarah kepada negeri abadi pada setiap detiknya. Artinya orang kalau mengingat mati itu harusnya enggak kedunian itu. Artinya dia kalau kemudian mengejar sesuatu enggak dapat, ya dia relakan. Ketika dapat, ya dia enggak akan sombong. Karena ya inilah dunia. Dan memang seperti inilah dunia. Isinya ya kalau enggak sedih ya senang, kalau enggak bahagia ya sedih, kalau enggak lapar ya kenyang gitu kan, kalau enggak ketawa ya nangis gitu. Selain itu bahwa manusia itu tidak terlepas dari dua keadaan, sempit atau lapang tadi sudah, nikmat atau bencana. Jika dia dalam keadaan sempit dan sedang mendapat bencana, maka dengan mengingat mati menjadikan terasa ringan menghadapinya. Saya itu dari SMA dulu kalau ada masalah, saya itu bayangkan, wah 3 hari lagi atau mungkin seminggu lagi maka masalah itu selesai. Walaupun saya nggak tahu selesainya kapan, dan walaupun saya nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, tapi saya bayangkan ini pasti selesai, nggak mungkin nggak akan selesai. Maka ketika jenengan mendapatkan cobaan sebagaimana tertulis dalam kitab ini, apapun bentuknya, seberat apapun yang jenengan rasakan, jenengan tinggal bayangkan ini nggak lama lagi paling selesai. Kalau nggak selesai karena memang diselesaikan oleh Allah dalam artian sembuh atau memang solusinya datang, ya paling tidak ya mati itu tadi gitu kan. Makanya sungguh menyedihkan ketika ada sebagian orang yang sakit, tinggal disabari aja nanti mati, malah bunuh diri gitu kan. Disitulah setan itu masuk. Makanya pentingnya majelis ilmu di situ. Jangan sampai kita itu tersibukkan untuk mikir masalah. Dan majelis ilmu kan jangan kemudian teralihkan pada ayat Quran, penjelasan ulama gitu kan, ketemu dengan teman gitu kan. Nah, disitulah kemudian stres itu berkurang. Karena kalau kita ngomongkan masalah setiap kita pasti punya. Orang kaya pun juga punya masalah. Jangan kemudian dikira wah wong sugih iki penak yo enggak gitu. Karena tahu bahwa hal itu tidak akan kekal dan bahwa mati lebih berat daripada semua itu. Atau jika dalam keadaan banyak nikmat, sedang mendapatkan kelapangan, maka mengingat mati akan mencegahnya dari sombong. Nah, tadi kita sebutkan. Atau keterperdayaan terhadap dunia atau harta, karena ingat bahwa semua itu pasti akan putus, pasti akan selesai. Betapa indah untaian penyair yang mengatakan, ingatlah mati, memutus kelezatan, dan bersiaplah, tiada kamu berdaya, kapan saja dia pasti tiba, pasti. Makanya mungkin saya pernah cerita di sini, saya ada kajian ibu-ibu itu, tafsir itu, ibu-ibunya rata-rata sepuh, ada yang 70, ada yang 80 gitu. Ya, rata-rata juga 50 gitu kan. Nah, itu tafsirnya tafsir As-Sa'di. Saya bilang sama mereka, Bu, kita mulai ya ini, ayat demi ayat. Nah, nanti tinggal pilihannya, entah ini nanti sampai selesai atau enggak. Bisa jadi mungkin saya dulu yang selesai atau jenengan yang selesai. Dan memang ya seperti itu gitu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita kehidupan itu pasti akan selesai. Makanya sedih, duka, lara itu juga pasti akan selesai. Begitu pula senang, gembira, bahagia itu juga ada masanya akan selesai di dunia. Nah, tinggal keberlanjutannya, mau dilanjutkan di akhirat apa enggak. Semua orang sependapat bahwa kematian tidak mengenal usia, waktu maupun penyakit tertentu. Ada orang sakit mati, ada orang sehat mati. Ada orang tua mati, ada orang muda mati. Ada yang umurnya panjang mati, ada yang umurnya enggak panjang mati. Hal itu agar siapapun selalu waspada dan bersiap-siap menghadapinya kapan saja dan bagaimanapun juga. Jadi ketika kita mendengar si fulan umurnya 20 tahun meninggal, si itu umurnya 40 tahun meninggal, 80 tahun meninggal, itu menjadi pertanda bahwasanya kita tidak boleh pegang yang paling lama. Wah, saya aku 65, targetku ya kayak baik kayak 80 itu lagi mati. Siapa yang jamin? Tidak ada. Maka semua itu harus menjadi pemikiran kita bahwasanya kita bisa mati kapanpun. Untuk itu ada seorang soleh yang selalu menyeru di malam hari di atas pagar sebuah kota, ayo berangkat, ayo berangkat. Setelah ia meninggal, wali kota daerah itu merasa kehilangan suaranya. Maka dia menanyakan kemana perginya. Seseorang menjawab dia telah meninggal. Maka berkatalah wali kota itu, maka keberangkatan pun menjemputnya dalam keadaan sadar dan siap siaga. Itulah kesiapan penuh tertata, tidak lalai akan cita-cita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah merasakan kayak gini. Jadi ada satu masjid itu yang kita tuh soniteni itu adzan di sana. Dan orangnya tuh adzannya itu ya khas itu. Bukan khas yang bagus, khas biasa gitu. Nah, tiba-tiba hilanglah suara itu. Disitulah kemudian
orang sekampung tahu kalau dia sudah mati. Dan ya orang yang ngerti perjuangan beliau untuk datang duluan, adzan, bahkan dia siap berlomba dengan yang muda untuk adzan ya, dan maka di situ adalah satu kondisi yang kemudian kita menghormati beliau karena ketakwaan beliau, mobil khusus terkait dengan bersegera dalam mengadzankan masjid. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yazid Ar-Raqashi pernah berkata pada dirinya sendiri, celakalah engkau wahai Yazid, siapa yang akan membayar hutang sholatmu setelah kau mati? Siapa yang akan membayar hutang puasamu setelah kau mati? Siapa yang akan memintakan untukmu keridhaan Tuhanmu setelah kau mati? Kemudian katanya pula, wahai manusia, tidakkah kalian berteriak dan menangisi dirimu pada sisi kehidupanmu? Barang siapa dikejar oleh kematiannya dan kuburan bakal menjadi rumahnya, debu menjadi tikarnya dan cacing menjadi teman akrabnya, bagaimana mungkin hanya terpaku menunggu kejutan terbesar ini, kemudian dia pun menangis sampai jatuh pingsan. Maka ini menjadi koreksi ya, ketika ada orang-orang yang ngerti pasti mati dan pasti akan ditanya tentang amal-amal yang selama hidupnya, kerjaan yang nganggur, domblong ning arep omah, bengong gitu kan. Merenung, tekoke merenung apa itu kan mikir negara. Padahal ya negara okay. Makanya yang seperti itu jangan sampai terjadi sama kita ya. Allah jelas menyatakan wa idza faraqta fansab. Kalau ada waktu kosong diisi. Makanya nanti dalam ilmu bisnis itu termasuk salah satu bentuk keberhasilan seorang itu adalah manajemen waktu. Waktu itu jangan sampai kosong berlalu. Sampai kemudian orang Cina itu bikin rumus, saya lupa ya, 969 atau 669 ya. Jadi kerja dari jam 6 sampai jam 6 gitu. Itu urusan dunia kayak gitu. Nah kita ya nggak kayak gitu. Kita ya kerja ya, tapi kemudian waktu ibadah. Makanya jangan sampai seorang muslim itu mau nganggur. Apalagi laki-laki yang harusnya jadi tulang punggung nih malah tulang tulung gitu. Nggak mau kerja gitu. Datang ke adiknya minta beras, datang ke kakaknya minta duit buat SPP anaknya, datang ke pamannya, bibinya minta duit buat bayar listrik dan seterusnya. Ada laki-laki kayak gitu. Maka PR jenengan yang punya anak gadis jangan ketemu mantu yang seperti itu. Nah iya toh. Dan At-Taimi juga berkata, ada dua hal yang memutus kelezatan dunia dariku. Yang pertama mengingat mati dan mengingat bagaimana aku berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa ada dalam posisi seperti ini, kita tuh kalau mau ngelangkah itu kita akan mikir beribu-ribu kali. Makanya saya dalam konteks Idul Fitri itu di banyak sawalan, tapi ya termotivasi oleh permintaan salah satu kajian ibu-ibu di Karanganyar, Sukoharjo. Jadi Sukoharjo tapi perbatasan Karanganyar sana. Ada ibu yang bilang, cawalan tat temane tat. Ya siap. Nambah apa? Judulnya bahasanya utangmu bayaran. Nah, memang kenapa ibu? Di sini banyak orang utang nggak mau bayar. Terus yang terjadi, saya bikinkan materi itu kan, utangmu bayaran. Nah, awalnya kaget ibu, cawalan kok utangmu bayaran gitu. Nah, karena orang itu kadang ketika mohon maaf lahir batin, rumangsanya itu utangnya lunas gitu. Padahal sebenarnya mohon maaf lahir batin itu kan tidak akad untuk melunaskan utang. Makanya saya jelaskan panjang lebar dan ya mudah-mudahan bisa menyadarkan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 25.000 kalau kita nggak membayar hari ini di dunia. Itu kalau kita baca hadis tentang pahala sholat jamaah itu 25 atau 27. Anggaplah kita ngambil yang 25, maka untuk melunasi 25.000 di akhirat kita butuh 1.000 kali sholat jamaah. Itu kalau setahun 300 ya berarti 3 tahun dengan sholatnya cuma buat bayar 25.000. 25.000 nama martabak ini. Misal martabak telur sama martabak nopohan 25.000 misal gitu. Maka jangan bisa bayangkan toh ketika orang itu punya utang segitu aja dia harus tebus dengan pahala sebanyak itu, apalagi 25 juta, 25 miliar, 25 triliun gitu. Berapa lama dia harus menyelesaikan itu di neraka gitu. Makanya pantas ketika Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun. Orang yang mampu membayar tapi nggak mau bayar itu dolim. Apalagi bukan haknya kok diambil, tambah dolim lagi. Nah, kayak kasus misal pertamak gitu kan, nah, itu udah kelihatan yang didolimi berapa banyak, jutaan orang gitu kan. Nah, itu nanti jutaan orang ngantri. Nah, pahalanya dipindah ke situ ke orang-orang yang didolimi. Begitu pahalanya habis, dosa orang-orang terdolimi dikasih. Ya dia nggak punya apa-apa lah. Apa gunanya ribuan triliun hari ini yang dia kumpulkan? Makanya
untuk harta yang haram itu kalau bisa jangan pernah silau, jangan pernah kepengen gitu. Makanya zaman dulu itu laki-laki kalau pamit kerja, istrinya itu punya weling ke suaminya. Nahnu nasbiru alal ju' wala nasbiru alal nar. Mas, kami bisa sabar kok dari lapar. Artinya nek kowe kerja kok kemudian nggak terlalu berhasil hasilnya, kami bisa sabar dari rasa lapar. Tapi nek saka benih rokok kami nggak bisa tahan. Makanya pentingnya ibu itu mengingatkan gitu. Karena orang itu kadang-kadang nggak paham. Itu ketika menjabat terus dikasih duit, monggo Pak niki nggih jenengan. Ucapan pertama apa yang terima? Ya terima kasih. Sosok ya alhamdulillah barang gitu. Itu. Tidak cuma terima kasih, alhamdulillah rezeki anak soleh ngono toh. Makanya terus dibikin buat haji, umroh segala macam gitu kan. Padahal nanti dalam bab orang yang kesana menggunakan harta haram, ya fayunadi munadi minas sama, maka penyeru dari langit mengatakan labbaik wa sya'daik, ya, selamat datang dan penuh kegembiraan menyambut kamu. Tapi untuk yang datang dengan harta haram, labbaik wa la sya'daik, enggak ada kegembiraan dan enggak ada labbaik-labbaikan lah buat kamu, enggak ada penyambutan buat kamu. Nah, maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan sebagai seorang istri khususnya yang masih punya pasangan harus mengingatkan suaminya jangan sampai terperdaya dengan harta-harta seperti itu. Kemudian lanjutnya, begitu pula Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan para ulama. Mereka saling mengingatkan mati, kiamat dan akhirat, lalu mereka menangis seakan-akan jenazah hadir di hadapan mereka. Jadi memang kajian-kajian seperti ini penting. Hanya saja memang catatannya di kitab ini banyak hadis-hadis dhaif itu aja. Tapi ini sudah ditakrir, jadi ditulis dhaif. Abu Naim berkata, apabila Ats-Tsauri ingat akan mati, maka selama berhari-hari dia tidak mengajar. Imam Ats-Tsauri kalau ingat akan mati dia nggak mau ngajar. Dan jika ditanya tentang sesuatu maka jawabannya entahlah. Langsung fokusnya hilang. Padahal Imam Ats-Tsauri itu punya julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Orang yang memimpin kaum muslimin dalam hadis. Nah, jadi di situ kemudian dia tiba-tiba ngeblank gitu loh, karena ingat mati. Otomatis nanti kalau orang ingat mati ya nggak cuma ngeblank dok, jadi dia tetap akan beribadah, zikir, sholat dan seterusnya. Kemudian Asbad berkata pernah ada seorang yang menyebut namanya di sisi Nabi SAW dan memujinya. Maka Nabi bertanya bagaimana cara dia mengingat mati. Tidak ada satupun jawaban. Beliau bersabda dia tidak seperti yang kalian katakan. Jadi di sini ada hal yang orang merahasiakan bagaimana cara mengingat mati. Karena cara mengingat mati setiap kita itu beda-beda. Ada yang senang ke kuburan, tapi enggak untuk minta-minta ya. Jadi benar-benar cuman sebenarnya ziarah kubur itu enggak harus di depan kuburannya. Jadi kan kalau di Mekah Madinah itu kuburannya kan enggak ada nisannya. Jadi kan mau nyari makam misal orang tua jenengan atau siapa yang jenengan kenal meninggal sana kan enggak ketemu, enggak bisa. Maka Nabi itu yang saya tahu nih, ziarah kubur itu ya cuma di luar pagar. Luar pagar makam niku di luar, kemudian mengucapkan assalamualaikum ya alladzi minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun, atau doa-doa yang lain yang semisal dengan itu. Nah, syarat yang saya tahu itu gitu kan. Sehingga enggak harus kita di depan kuburannya nangis-nangis dan seterusnya. Makanya di sini yang disebutkan ini yang namanya Asbad ini dia enggak diketahui cara mengingat matinya, tapi dia orang yang paling mengingat mati pada zaman. Kemudian Ad-Daqaq berkata, barang siapa sering mengingat mati maka dia diberi 3 macam kemuliaan. Yang pertama segera bertobat. Nah ini. Kemudian yang kedua kepuasan hati. Kepuasan hati itu bisa tenang, bisa senang gitu kan. Mau dapat sedikit mau banyak bahagia, enggak kemudian kemerangsang kalau orang Jawa bilang. Dan semangat beribadah. Nah, orang yang ingat mati itu akan semangat itu. Allahu Akbar gitu kan, wah langsung sholat. Kadang ibu-ibu tuh sholatnya kan lebih utama nih omah gitu, di rumah gitu kan. Ya benar, tapi ya on time. Nanti mengejar keutamaan sholat di rumah, tapi sholat duhur menjelang asar, itu ya salah gitu kan. Ya, atau sholat asar menjelang maghrib itu salah. Jadi, kalau mau mengejar keutamaan sholat di rumah, ibu-ibu itu memang pahalanya lebih besar di rumah. Tapi pastikan sholatnya juga tepat waktu, jangan diulur juga. Gitu kan. Nanti kena di wailul lil musholin itu. Dan barang siapa melupakan mati maka dia diberi 3 macam balasan. Kebalikannya itu menunda tobat, tidak rela menerima rezeki yang cukup, dan malas beribadah. Dan yang kedua ini sama yang ketiga ini banyak orang mengalami hari ini. Udah punya kesehatan ya ora trimo. Dia anak di bojo yang lirik bojone wong liya gitu kan. Ya, nah, maka hal-hal seperti ini harus hati-hati. Ya, mungkin karena tadi dulu enggak ingat mati.
Ada pertanyaan, bolehkah membalas budi orang tua dengan uang? Enggak boleh ya. Karena dalam Islam itu Allah mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi kebaikan pada orang tua yang muslim itu landasannya adalah ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan yang tidak ditransaksikan. Jadi kalau membalas dengan uang, wah sekarang sukses nih Bu, duit 5 miliar karena dulu nyusoni saya, sekolah ke saya, nyeboki saya, enggak boleh ya. Karena orang tua terkadang mungkit-mungkit pemberian dan meminta anak untuk balas budi. Ya kalau orang tuanya seperti itu ya sudah nggak apa-apa, terima aja, itu sebagai cobaan panjenengan, cobaan kita, cobaan seorang anak. Jadi kita itu dicoba itu macam-macam. Ada yang dicoba suaminya, ada yang dicoba istrinya, ada yang dicoba anaknya, ada yang dicoba tetangganya, ada yang dicoba bosnya, dan dicoba customernya. Maka semua cobaan itu harus kita terima, tapi tidak boleh kita balas, gitu kan. Balas khususnya ke orang tua, karena orang tua ini ya tempat untuk berbuat ihsan, bukan untuk membalas dendam gitu. Kemudian wahai orang yang terperdaya dan melupakan kematian dan sakaratul maut yang sulit dan pahit direbut, pikirkan tentang kematian, sebuah janji yang dilukai, sebuah janji yang pasti ditepati, sebuah hakim yang sangat adil. Begitu lebar menganga hati yang melukai maut, yang dilukai maut, dan begitu kering air mata yang dikurasnya. Dia pisahkan orang-orang yang berhimpun, dia putuskan segala kelezatan, dan dia patahkan segala angan-angan. Maka tidakkah kamu berpikir wahai anak Adam, saat kamu terbujur kaku, kemana kamu berpindah? Ingatlah saat kamu nanti harus dipindahkan ke tempat yang lapang, ke lubang yang sempit, dan teman-teman serta sahabat-sahabatmu tidak sudi lagi menemanimu. Itu fakta ya. Jadi hampir-hampir gak ada seorang suami yang ketika istrinya meninggal terus dia pilih turun ke kuburan, itu hampir-hampir gak ada. Yang banyak yes kawin lagi gitu. Seorang istri juga demikian gitu kan. Ketika ditinggal suaminya paling sedih ya sebulan 2 bulan pertama, masa idah itu kan 4 bulan 10 hari. Setelahnya udah nyari yang lain kalau memang masih mau gitu. Juga saudara-saudara serta kawan-kawan semua pergi meninggalkanmu. Nah saya yang paling sebel itu yang ini. Nah, jadi kadang tuh ada pemabuk yang dia itu mati, akhirnya yang datang teman-temannya yang pada mabuk bawa minuman, begitu di kuburan diguyurkan gitu. Makanya pentingnya punya teman yang baik itu kayak gitu. Jadi biar orang-orang yang kayak gitu tuh nggak usah nemani kita sampai mati gitu. Itu kalau mayitnya ditanya itu mau nggak ditemani teman, nggak mau pasti itu. Tapi ya mau nggak mau sudah sepaket gitu kan. Makanya Nabi mengingatkan almaru ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung agama temannya. Sementara kamu diangkat dari selimutmu yang lembut, maksudnya yang di kamar itu loh, dimasukkan ke dalam kain pembungkus, kain kafan yang nggak lembut, biasanya kasar toh. Lalu mereka tutup rapat-rapat dengan debu dan tanah sebagai pengganti tempat tidur dan kasurmu yang empuk. Wahai pengumpul harta, hai orang yang giat membangun gedung-gedung megah perkasa, demi Allah kamu saat itu tidak punya harta apapun kecuali kain kafan. Kayak gempa Thailand atau Filipina itu kan, gedung baru-baru dibangun runtuh gitu. Bahkan demi Allah kain kafan yang secari itu pun sebentar kemudian akan hancur dan musnah, tubuhmu akan jadi debu dan kembali ke asalnya. Maka di manakah harta yang selama ini kamu kumpulkan? Dapatkah harta itu menyelamatkanmu dari bencana yang mengerikan? Jawabannya tidak. Bahkan semuanya telah kamu tinggalkan untuk orang-orang yang tidak tentu memujimu. Nah ini harta itu dibagi 3. Yang jenengan makan yaitu nanti yang jenengan buang di kamar mandi itu. Yang jenengan simpan itu nanti jadi warisan. Kemudian yang jenengan satunya infakkan, nah itulah yang nemenin jenengan. Maka silakan dipilih ya, mau ditemani atau ditinggalkan. Ya bukan berarti terus ini tak infak kabeh, enggak. Dalam Islam ada batasannya. Kalau jenengan mau berwasiat maksimal 1/3 kan. Nah tujuannya agar ahli waris tetap kebahagiaan. Dan nanti ada juga orang yang berwasiat untuk ahli waris, itu juga nggak boleh. Ahli wasiat itu kepada selain ahli waris. Nah ahli waris nggak boleh diwasiati karena dia sudah dapat porsi dari warisan. Nah jadi untuk siapa wasiat? Ya selain ahli waris. Barangkali punya anak tiri, anak angkat, itu kan nggak dapat warisan. Nah dari situlah bisa dikasih. Tapi juga maksimal 1/3. Karena kalau lebih dari itu nanti menimbulkan kecemburuan, permusuhan. Akhirnya ada yang kemudian bunuh-bunuhan dan seterusnya. Demikian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kamu sendiri datang membawa dosa kepada Tuhan yang tidak menerima lagi alasanmu hari itu, tidak ingatkah firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah padamu dari negeri akhirat. Walaupun ayat berikutnya wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa kondisimu di dunia. Artinya
sebelum kita mengejar-ngejar dunia, akhirat itu dikedepankan. Atau kalau kita mengejar dunia, akhirat jangan dilupakan. Ngoten, makanya didahulukan akhirat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ ada permintaan dunia satu, tapi wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dua-duanya kan akhirat. Jadi kalaupun dunia disebutkan di depan, ternyata akhirat disebutkan di belakang, disebutkan 2 kali. Ini menunjukkan ada pemberatnya ini. Makanya kalau ada yang mengatakan aku seimbang kok dunia karo akhirat, ya itu harusnya jangan seimbang, akhirat lebih berat. Nah tapi gimana emang faktanya saya sholat ya cuma 5 menit, puasa cuma setahun sekali, kurban ya cuma setahun sekali. Maka caranya apapun yang jenengan kerjakan untuk urusan dunia, niatkan untuk ibadah. Maka di situ akan menjadi akhirat jenengan lebih berat. Orang bekerja niatnya untuk ibadah itu gimana? Oh, aku pengen mencarikan harta yang halal untuk keluarga, itu bisa niat untuk ibadah. Atau kemudian ketika dia bekerja, dia nggak mau menerima harta yang haram, itu juga bisa masuk dalam kategori ibadah. Atau ketika dia bekerja, dia menjalankan apa yang dia jalankan secara profesional, tidak kemudian nanti naik bose ngasih bonus baru kerja semangat, sampai ada prinsip gajinya podo wae, kerja sregep kalau ora sregep podo wae, maka pilih sing ora sregep gitu kan. Nah itu keliru. Kerja rajin atau tidak rajin gajinya sama, pilih nggak rajin, nah itu salah. Ya maka peniatan itu penting, makanya innamal a'malu binniyat itu. Orang rampung-rampung. Waktunya mau selesai. Oke. Sungguh benar orang yang berkata jika menafsirkan firman itu, carilah dengan dunia yang telah dianugerahkan kepadamu negeri akhirat yaitu surga, karena sudah wajib bagi orang mukmin mengelola dunia ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya kelak di akhirat, bukan untuk hal-hal yang akhirnya hanya akan menjadi tanah dan air atau untuk bermegah-megahan dan berbuat aniaya. Makanya kayak kita itu kadang sedih ya lihat orang-orang tua pada berebut kekuasaan, yang mana ketika udah jadi ya ujungnya juga meninggal nanti. Dan semakin tinggi orang itu menjabat, semakin banyak dia akan bertanggung jawab. Misalnya, gampangnya ya, seorang tua yang punya anak 1 dengan anak 5, itu tanggung jawab di akhiratnya itu banyak yang 5. Tapi ada tapinya. Kalau 5 ini dijadikan soleh semua, maka insya Allah derajat di akhirat itu akan lebih tinggi daripada yang anaknya 1. Makanya seorang pemimpin itu kalau dia ngerti benar, apapun levelnya lah, RT, RW sampai presiden, kalau dia ngerti benar semua kebaikan atau profesionalisme dia dalam memimpin dia lakukan dan menjadi kebaikan buat masyarakat, maka kedudukan di akhirat itu bisa tinggi banget. Sebaliknya, tapi kalau kemudian dia menganiaya masyarakat, mendoliminya, mendolimi warganya dan rakyatnya, maka kedudukannya di akhirat itu akan hina banget, jatuhnya nyungsep banget itu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak perlu marry itu dengan orang-orang lain, karena tanggung jawab mereka itu mungkin kita belum tentu sanggup menanggungnya. Makanya dalam kasus kita punya pemimpin ya kita doakan, ya, mudah-mudahan mereka diluruskan. Jadi seolah-olah mereka berkata, jangan lupa kamu akan meninggalkan semua hartamu kecuali menjadi jatahmu saja, yaitu kain kafan. Senada dengan itu seorang penyair berkata, jatahmu dari yang dikumpulkan semua sepanjang hidupmu di dunia hanyalah 2 carik kain sederhana membungkus tubuh dan daun bidara. Penyair lain mengungkapkan, sifat qanaah sajalah, jangan kau inginkan gantinya. Padanya terdapat kenikmatan, padanya ketentraman badan. Lihatlah pemilik segala harta, dia pergi meninggalkan dunia, tidak ada yang dibawa selain kapas dan membungkus jasadnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sini aja gitu. Insya Allah nanti yang si cerdik dan si tolol ini kita lanjutkan di pertemuan bulan depan. Ada yang mau nanya? Masih ada 10 menit. Gak ada? Monggo. Gak apa-apa. Sholat.